54. Artinya yang ini sudah diusulkan oleh Pemda. Pemdanya ada 326. Perkara kemudian nanti rincinya seperti yang disampaikan oleh BKN ini, saya kira ini tadi oke lah. Kalau nambah harus silakan, monggo silakan. Bu Dewi silakan. Ya, pemerintah daerah sesuai dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Oh iya betul, nggak usah berkoordinasi. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Cukup ya? Cukup, Mbak. Cukup saya kira. Ya. Gimana Pak Deputi BKN? Sebetulnya yang memang mekanisme penerimaan P3K kemarin yang tahap pertama itu kan agak berbeda dengan proses seleksi yang akan kita lakukan ke Ketua. Jadi idealnya kalau penerimaan seleksi pegawai apakah itu CPNS ataupun P3K ditetapkan dulu formasinya, baru kemudian dilakukan seleksi. Kalau kemarin dibalik, dilakukan dulu seleksinya berbasis data K2 yang ada di BKN, baru kemudian daerah diminta untuk mengusulkan formasinya. Jadi agak kebalik memang prosesnya. Nah ini yang kemudian kenapa kalau kami tadi sependapat dengan Ibu Dewi bahwa ya kalau kita tidak mencantumkan sesuai kebutuhan pemerintah daerah, khawatirnya nanti angka itu kemudian tidak terpenuhi oleh daerah. Banyak faktor tentu saja yang mempengaruhi itu. Jadi karena proses yang tahap pertama kemarin itu agak terbalik, kalau kita ikat yang besar dan itu tidak terpenuhi, kecuali kalau tadi Pak Ketua mengatakan ya sudah nggak apa-apa nanti kalau terpenuhi 30.000 ya nggak apa-apa. Kalau itu memang komitmennya nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah diikat seperti tadi itu persoalannya. Baik begini Pak, yang 34.000 sekian ini adalah mereka yang sudah lulus tes. Iya kan? Yang lulus passing grade. Berarti kan sudah dites. Sudah dites. Nah kalau sudah dites terus kemudian dikatakan maaf seatnya kosong, untuk apa dites? Jadi pemerintah mestinya wajib menyiapkan seat bagi yang 34.000 ini setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ya kan? Karena kepala daerah lah yang paham titik-titiknya di mana, Kementerian Kemendikbud juga yang paham kira-kira gurunya jenis apa. Yang penting mereka yang sudah tes ini harus mendapatkan prioritas penempatan. Ini jangan sampai seperti rame-rame kayak PPDB kemarin Pak. Sudah mereka ujiannya sudah bagus-bagus, tapi yang masuk ternyata yang usia tua. Nah ini jangan sampai kayak begitu. Yang tahu hanya Pak Iwan Saril ini. Staf yang di belakang itu. Nomor 7 dulu Pak. Nomor 6 dulu maaf. Baik. Iya ya. Pak siapa tadi? Bukan, Kepala BKN? Bimarnya benar kan? Tuh, betul Bu. Pak coba telepon-telepon dulu. Pak Dede menurut saya sih itu diputuskan saja. Karena itu tadi hak. Jadi menyangkut tentang hak. Passing grade sudah. Nanti seperti dulu itu ada CPNS yang dieliminasi. Itu juga lama penyelesaiannya. Jadi sudah diumumkan, kemudian sehari setelah itu diralat. Itu susah. Jadi nanti Kementerian Pan-RB juga akan capek begitu. Ini saya kira seperti itu. Udah, karena mereka apalagi kalau laporan dari yang di RDPO di sini, mereka sudah tahu. Saya lulus, saya tidak, saya lewat passing grade, saya tidak begitu. Saya kira begitu masalah proses selanjutnya. Jadi proses sebelumnya kita nggak tahu. Mereka yang tes juga nggak tahu bahwa ini balik-balik dan sebagainya.
Nah ini oleh karenanya selanjutnya koordinasi dengan daerah ini saya kira sangat bijaksana, udah saya kira udah cukup. Baik, berarti Pak Fikri mengutarakan di sini, disinilah pentingnya kebijaksanaan daripada pemerintah ketika kawan-kawan ini sudah melewati tes dan dianggap passing grade 34.000, tentu pasti ada harapan untuk mereka bisa mendapatkan tempat. Jadi silahkan nanti pemerintah menyesuaikan bagaimana saudara-saudara kita yang lolos passing grade ini bisa mendapatkan penempatan sesuai dengan haknya, bahwa kemudian nanti dalam prosesnya peraturan perundang-undangan koordinasi dengan pemerintah daerah itu kami serahkan kepada pemerintah, gitu. Gimana Pak? Kalau bagi kami di BKN berapapun jumlahnya itu pasti akan kita eksekusi. Tetapi yang akan menentukan formasinya nanti kami lempar lagi ke sebelah kami Pak, karena beliau yang akan menentukan formasinya. Kemenpan RB. Jadi bukan BKN yang menentukan formasi, yang menentukan formasi itu adalah Kemenpan RB. Kalau Kemenpan RB kemudian memastikan itu iya, maka BKN tinggal mengeksekusi itu. Silakan Pak Teguh. Baik, susah ya jadi PNS saja. Untung kita jadi politisi ya. Saya PNS keluar Pak. Kemenpan RB silakan. Baik, sebenarnya memang sudah menjadi tanggung jawab kami karena mereka ikut tes dan sudah lulus passing grade. Tapi kami juga mungkin mohon bantuan dari Dewan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah itu juga memenuhi apa yang dimaui kita gitu. Menerima semua yang lulus passing grade. Gitu. Ya. Ini lemparnya ke Kemdagri kayaknya nih Pak. Silakan Kemdagri dijawab dulu Kemdagri. Saya mohon izin Pak Ketua. Ini tim data kami, saya tadi coba verifikasi juga gitu ya, data ini di kami seperti apa, dan memang verifikasi lebih lanjut juga Pak. Jadi artinya angka ini ternyata ketika diverifikasi sebelumnya, itu pertama juga angkanya tidak sampai 34.000 itu. Jadi mungkin ada yang mungkin hilang gitu ya, artinya mungkin mereka milih pekerjaan yang lain dan sebagainya, jadi nggak ada di Dapodik. Jadi kan verifikasi kami dengan Dapodik Pak, sekolah melaporkan guru itu ada di situ gitu ya. Dan terus juga ada yang tidak semuanya ada di Kemdikbud, ada yang juga sudah mengajar di bawah binaannya Kemenak gitu ya. Jadi ada perlulah verifikasi data lebih lanjut. Jadi saya sih sepakat juga mungkin kita perlu angka ini jangan dijadikan patokan dulu gitu ya Pak. Jadi kita perlu verifikasi lebih lanjut aja Pak. Jadi biar nggak menghindari nanti kesalahan dan kita pengen maksudnya baik gitu, tapi nanti malah blunder gitu. Gitu aja Pak Ketua. Baik, Makasih. Pak Iwan berpikirnya seperti politisi nih kelihatannya nih. Angka ini keluar dari presentasi bapak-bapak. Nggak mungkin saya coret dari sini. Mana angka itu? Lulus passing grade 34.954. Kemenpan RB mana? Memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K 2019 34.954. BKN mana BKN? Beda ya, BKN cuma 700 ya. Maksudnya adalah angka ini bukan dari kami Pak. Angka ini presentasi bapak-bapak. Ini Kemendikbud nih, lulus passing grade 34.954. Artinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini yang passing grade mau dikemanain? Kalau Bapak terus kemudian bilang kita bikin aja 20.000 gimana Pak? Nggak bisa, karena ini presentasinya sekian. Dalam pelaksanaannya tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Kementerian Agama, monggo. Tapi angka ini nggak bisa kami lewatkan karena ini adalah presentasi bapak-bapak semua. Pak Iwan silakan. Kalau nanti begitu interpretasinya saya pikir tidak masalah ya Pak. Jadi ada hedgingnya gitu ya, ada yang bahwa sesuai dengan koordinasi dengan daerah tadi ya Pak. Jadi artinya itu mengimplikasikan ada verifikasi lebih lanjut yang diperlukan gitu. Oke, ya. nggak ada masalah. Kita verifikasi. Sip. Tapi angka ini nggak boleh hilang. Karena angka ini adalah presentasi dari kementerian lembaga yang hadir saat ini bersama kita semua. Apakah bisa disepakati demikian? Sedikit boleh tambahan? Boleh Pak.
Di dalam presentasi kami ada keterangan di bawahnya bahwa sebenarnya itu menyesuaikan kemampuan APBD di bawah. Sini. Kita masukin, nggak apa-apa? Ya. Jadi nggak boleh dihilangkan karena ini merupakan presentasi bapak-bapak semua. Nah, alasannya sudah kerja di tempat lain, ada milih profesi lain dan sebagainya, saya kira itu nanti. Tapi sekarang ini kan kita berbasis data yang sudah masuk ini. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Begitu ya, Pak ya? Atau gini Pak, supaya bapak-bapak ini pulang tidur agak nyenyak sedikit. Jadi nanti di poin akhir kita tutup aja bahwa nanti kita harus berapat kembali. Jadi bapak-bapak ini kita minta datang lagi kapan untuk melaporkan hasilnya. Nah, gitu nanti kita tentukan jadi gitu. Kira-kira gitulah. Supaya nanti bapak-bapak enak tidur dikit. Laporan ke bos-bosnya enak dikit kan? Ya, memang beda kalau udah 5 periode itu udah paham, Des. Saya pikir begitu, Pak, ya. Jadi adalah kesimpulan kita hari ini. Nanti kita minta untuk memverifikasi kembali. Kalau di BPJS itu, Pak, setelah diverifikasi hilang data 2 juta. Benar, Pak. Data 8 juta. Karena perpindahan, karena meninggal, namanya nggak sama dan sebagainya. Jadi kami minta verifikasi. Tapi hari ini kesimpulan ini adalah sesuai dengan pandangan Bapak. Pemerintah oke? Mantap. Itu izin Pak, Kementerian Keuangan juga punya tugas ya Pak untuk SK-nya Pak. SK yang 5 itu Pak. Angka 5 tadi ujungnya memastikan bla 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 untuk mendapatkan SK dan penggajian sesuai ketentuan perundangan. Oh, Kementerian Keuangan. Gimana Pak? Sudah ada Pak Kementerian Keuangan, cuman maksud saya ingin mengkonfirmasi tadi karena sama Pak Ferdi kami disuruh lapor ke pimpinan nanti kalau nanya Kementerian Keuangan ngapain bisa memastikan dengan cara gimana si P3K lulus tes ini mendapatkan SK gitu. Maksudnya Kementerian Keuangan tidak mau dimasukkan di sini gitu ya, kira-kira gitu. Enggak juga Pak, nanti kan izin boleh Pak. Pak, nanti kita bantulah untuk informasi ke Pak Bos Bapak. Intinya niatnya gini, kalau dievaluasi artinya nanti kita juga bisa dapatkan problem di mana. Toh nanti kan juga ujung-ujungnya DAU transfer daerah, kan kira-kira gitu, kira-kira kan gitu. Nah itu yang kita nanti minta penjelasan ulang ataupun laporannya ketika bulan apa kita sepakati di akhir rapat ini. Kira-kira gitu Pak, masih Pak. Pak Fikri. Ya saya kira begitu. Jadi pemerintah itu semuanya ini Pak. Jadi perkara nanti Kementerian Keuangan bagian apa gitu nanti urusan bapak-bapak. Saya kira begitu. Oke ya Pak ya? Baik Pak. Soalnya nanti kalau saya cabut lama lagi nih Pak. Mohon izin Pak Pimpinan, kami Kemendagri sangat tergantung juga dengan Kemenkyu untuk melihat kapasitas fiskalnya Pimpinan, ya. Karena ini kan bagian dari DAU, perhitungannya ada di. Nah, berarti benar kan? Dibutuhkan Kementerian Keuangan ya? Sudahlah. Ini bagi dosa Pak. Baik, kita lanjut poin ke-6. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemdikbud RI agar guru ASN dan non-ASN, PNS dan P3K menjadi Indonesia tahun 2020-2035 sehingga memiliki skema jangka panjang tentang konsep standarisasi gaji guru dan ASN yang layak guru ASN, perencanaan soal kebutuhan peta kompetensi dan distribusi guru termasuk skema kebijakan untuk sekolah swasta khusus untuk Kemdikbud ini. Bahwa ada rencana Kemdikbud untuk membuat guru penggerak. Nah, kalau membuat guru penggerak, ini dilibatkan, Pak. Jadi bisa diambil dari guru-guru
honorer ini yang mau ditempatkan sebut saja di Bau-Bau, di Larantuka, tapi gajinya 3 kali lipat misalnya gitu ya, itu pasti mau Pak. Karena bagaimanapun juga mereka sudah memiliki kompetensi dan sudah lama. Hal ini bisa disetujui Pak Iwan? Ya, setuju Pak. Kawan-kawan? Boleh saya sedikit urun rembuk, Pak Pimpinan? Baik Pak. Karena dalam Undang-Undang ASN itu sebenarnya tidak ada lagi yang namanya non-ASN, Pak. Yang ada itu dan P3K. Mungkin nanti arahnya ke depan itu dialihkan semua ke P3K. Jadi saran Bapak, non-ASN ini dihilangkan menjadi Secara definisi di dalam undang-undang, Pak Ketua, yang namanya ASN itu terdiri 2, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tidak ada lagi kita mengenal istilah non-ASN. Jadi Pak Dedek boleh bicara Pak? Fikri silakan. Enggak, maksudnya begini, ASN, PNS dan P3K betul Pak. Jadi kalau itu betul, tetapi ini maksudnya ini di Kemendikbud. Kemendikbud kan tidak hanya ngurus guru yang ASN atau guru yang ada di sekolah negeri juga. Jadi swasta juga. Ini non ASN maksudnya ya swasta. Ini kan di akhir juga untuk sekolah swasta Pak. Jadi skemanya. Jadi di peta jalan, jadi Kemendikbud itu sekarang sedang membuat peta jalan pendidikan. Nah maka ini dimasukkan. Jadi tidak hanya ASN, ASN-nya betul PNS dan P3K. Saya kira begitu Pak. Pak Iwan? Mohon izin pimpinan. Pimpinan. Ya silakan Pak. Terkait dengan dikotomi tadi antara ASN. ASN kan terdiri PNS dan P3. Di PP 49 2018 tentang P3 itu diberi pasal 99 diberi kewenangan yang non ASN itu Pak, itu 5 tahun. Setelah itu harus menjadi ASN, P3 atau PNS. Jadi ke depan nanti sudah tidak dikenal itu non ASN. Meskipun di swasta, ya, meskipun di swasta ya, Pak. Ini agak ragu saya. Di PP 49 terkait P3. Untuk negerinya Pak, negeri, bukan swasta. Nah kan? Kalau swasta Maksud swasta Pak? Di swasta Pak. Oke. Ya. Yang salah persepsi, karena tadi ketika Bapak bilang tidak ada lagi non ASN, semua diangkat, memang kita maunya begitu. Tetapi itu hanya terjadi di negeri. Nah yang swasta ini kan banyak sekali. Nah, jadi saya kembalikan kepada Pak Iwan, apakah guru swasta masuk di dalam peta jalan tadi, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita mikir guru kan semuanya ya, Pak. Cuma dengan kata-kata standarisasi gaji guru ASN dan guru swasta, karena swasta kan juga punya mekanismenya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi bukan pemerintah kan, by definition namanya swasta berarti kan mereka punya kewenangan untuk mengatur standarnya mereka. Jadi, karena itu mungkin itu agak nanti jadinya malah nanti kita mengintervensi swasta kesannya di situ. Jadi menurut saya itu agak kurang elok katanya di situ. Standarisasi dengan swasta di situ. Pak Ketua, justru ini yang sangat masuk hal yang sangat penting ketika bicara guru swasta. Kita juga harus memproteksi mereka, Pak. Jumlah mereka ini juga cukup banyak. Maka kalau kita tidak ada proteksi dengan standarisasi gaji, itu juga persoalan. Karena mereka menjadi guru yang tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak, tetapi dituntut untuk bisa mengeluarkan atau menghasilkan anak bangsa yang cerdas. Maka standarisasi itu penting. Kan kita tidak bicara bahwa ini nanti yang harus menggaji adalah pemerintah. Mungkin nanti kolaborasi,
Dan kalau kita sudah cukup punya uang, termasuk bagaimana kita dorong supaya APBN kita juga bisa lebih banyak. Ada yang banyak yang masuk ke sekolah-sekolah swasta. Atau bosnya kita tingkatkan untuk kemudian gaji gurunya berasal dari situ, atau malah bosnya swasta bisa lebih tinggi dari bos negeri, mungkin. Nah, maka saya mengatakan Bapak nggak usah khawatir, menurut saya justru ini adalah perlindungan, bentuk perlindungan Bapak loh sebagai Direktorat Jenderal Guru. Bapak harus menjadi tiang sepuhipun guru negeri maupun guru swasta, semua guru. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Bu. Jadi ini sebetulnya Bu Mai Esti ini pernah membaca statement Pak Menteri. Mendikbud kita mengatakan bahwa saya ini Menteri Pendidikan Indonesia. Termasuk juga berarti Menteri Pendidikannya guru swasta, bukan hanya guru negeri, termasuk sekolah swasta. Nah, yang dimaksud di sini peta jalan melibatkan swasta, memperhatikan gaji, jangan sampai memang kalau kita tidak bisa samakan gaji swasta yang levelnya high class, Pak. Tapi kan yang saudara-saudara kita yang member-member ini sangat banyak. Nah, ini yang kita perhatikan, ada standarisasi. Paling tidak mereka minimal tidak boleh jauh banget gitu. Nah, itu masuk peta jalan. Apakah mungkin ini kita masukkan dalam peta jalan? Ini sudah ada masuk peta jalan ya, Pak. Jadi prinsip itu udah ada di salah satu presentasinya Mas Menteri. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa salah satu strategi kita untuk memastikan kualitas itu adalah menjamin bahwa kesejahteraan itu adalah bagian dari upaya untuk itu yang layak gitu ya. Itu buat yang proteksi minimum itu. Tapi yang tadi memang betul Pak Dede, yang kita nggak mau kan nanti kita mengcap gitu ya. Swasta sebenarnya kan swasta juga bisa melakukan inovasi atau keleluasaan itu. Kita ambil nanti. Tapi yang benar yang prinsip dasar ini yang kemanusiaan bahwa setiap yang bekerja betul mendapat penghargaan. Setuju ya, Pak ya? Ya. Kalau gitu itu sebenarnya juga benar-benar sama Dirjen Guru Republik Indonesia, Pak. Itu juga menurut saya juga dari ketenaga kerjaan juga, Pak ya. Itu kan juga salah satu concern dari Kemenaker juga ya, memastikan itu tidak ada yang bekerja di bawah yang tidak layak gitu. Makasih Pak Ketua. Cukup ya, berarti kita terima ya. Pak Dede, jangan diketok, kurang Pak. Itu guru dan tenaga pendidik. Tenaga kependidikan. Jangan lupa. Guru dan tenaga kependidikan. Iya. Karena nanti kalau guru, dan yang disampaikan ini Pak Iwan nggak usah khawatir, ini perintah undang-undang guru dan dosen. Kalatan, itu isinya. Baik. Itu. Terima kasih Pak Ferdi untuk mengingatkan tenaga kependidikan itu berarti ya TU-nya ya. Kan tutor, laboran, widya iswara, pamong, itu baca di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 2003. Ya mohon maaf Pak, saya baru masuk 3 bulan Pak. Jadi setuju ya, tenaga pendidikan Pak Iwan? Pak Iwan, kalau Bapak ragu berarti Bapak tidak mengakui jalur non formal. Karena tenaga pendidikan itu posisinya di jalur non formal. Pamong, tutor itu ada di non formal. Enggak, jadi yang saya pikirkan ini Bapak Ibu komitmen nanti anggarannya itu dari mana gitu ya. Jadi artinya apakah itu kewajibannya itu jatuhnya ke siapa gitu ya. Itu kan nanti yang jadi konsekuensi yang ada implikasinya ke situ gitu. Jadi itu gimana kalau misalnya? Ya sebetulnya kalau Bapak tanya anggarannya dari mana, dari rakyat anggarannya, pajak yang dikelola oleh Kemendikbud. Nanti besarannya kita bisa membuat aturan main sendiri. Tetapi itu menjadi concern kita, yaitu tugas Kementerian Pendidikan, Pak. Apakah ini bisa disepakati poin ini? Kita belum masuk kepada penganggaran loh nih. Peta jalan. Ya. Pak Iwan? Iya, seperti saya tadi bilang di peta jalan udah ada prinsip ini kok, Pak. Ya. Ya. Setuju ya? Pak Ferdi jangan ditambahin lagi, nanti berubah lagi Pak Iwan. Baik, saya masuk ke poin 7. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemdikbud RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan koordinasi secara intensif dan memberikan pendampingan terhadap Pemda dalam hal pengelolaan guru dan tenaga pendidikan. Silakan. Ya, izin Ketua, nomor 7 itu harus spesifik juga terkait dengan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa
harus ada minimal standar untuk UMR lah. Kurang jelas tadi suaranya, Bu. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa tidak iya. dalam pengelolaan guru ini harus ada spesifik juga kan, harus Kemendagri ini harus mendorong Pemda supaya juga melakukan standar sesuai UMR sebelum mereka diangkat di ASN untuk guru-guru honorer ini. Baik, terima kasih Ibu. Pak Fikri ada tambahan untuk poin ini? Saya pikir kalau masalah Pemda penting sekali kita perhatikan. Ini yang paling kompeten pertama adalah Kemdagri. Dari Kemdagri oke ini Pak? Oke ya? Pak, kok tidak sekalian bicara soal regulasi, ini kan soalnya nggak ada, jadi saya harus berbicara. Regulasi yang memang kemudian mendorong supaya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu memberikan anggaran yang alokasi anggarannya sesuai gitu. Baik. Dengan regulasi yang baru, ditingkatkan dengan regulasi yang baru. Jadi baru. maksud Ibu adalah memberikan pendampingan terhadap Pemda dalam hal mengalokasikan, betul ya, mengalokasikan dana dan pengelolaan guru dan tenaga pendidikan. Kira-kira gitu kan? Nanti bisa dari DAU, dari DAK non fisik. Di mana? Oh, masuk di poin 8. Oke. Baik, berarti 7 kita okein aja ya. Bu Hima, ini pertanyaan Bu Hima di poin 8. 7 ini nggak ada masalah ya? Setuju? 7? Nomor 8 tidak ada Kemdagri itu. Nah, ini baru Kemdagri. 7 setuju ya? Itu yang Kemdagri. Baik. Ya. Ini poin 8, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemdikbud RI berkoordinasi dengan Kemdagri. Nah, ini jelas nih. Merumuskan kebijakan merealisasikan perhitungan 20% anggaran fungsi pendidikan dalam APBN dan APBD agar bisa dilaksanakan oleh KL dan seluruh pemerintah daerah dan dipergunakan secara maksimal termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, itu kira-kira. Saya tanya pada Pak Mendagri dulu. Silakan Pak, saya doakan jadi Mendagri Pak. Yang di belakang langsung amin gitu. Ya silakan. Itu ada APBN. Kalau bisa APBN-nya dihilangin. Jadi APBD aja Pak. Ranah kami Kemendagri kan betul. APBD. APBN ranahnya Kementerian Keuangan. Dan dihapus dulu boleh nggak Pak? Sebentar. Ya. Silakan Pak Fendi. Ya. Karena ini ada unsur APBN dan APBD, alangkah baiknya juga keterlibatan Kemenq. Karena nanti perhitungan dasar koefisien dasarnya juga termasuk DAU dan DAK. Itu kan dihitung, itu kan keputusan MK masuk juga. Bahwa DAU dan DAK tersebut dihitung sebagai anggaran fungsi pendidikan yang 20% itu baik APBN maupun APBD. Satu. Yang kedua, jangan hanya guru, tenaga pendidikan. Karena apa? Di daerah itu kepala sekolah yang tidak menjadi guru lagi menjadi pengawas itu masuk kategori tenaga kependidikan. Gitu Pitlah. Terima kasih Pak Ferdi. Kemenkeu nggak keberatan ditaruh di sini kan ya? Enggak Pak. Maksudnya nggak keberatan. Cuman Pak, saya masih agak dispute kalau di APBD memang betul tadi saya konfirmasi ke Pak Bahari bahwa terminologinya adalah anggaran fungsi pendidikan. Cuman kalau di APBN itu kan bukan semata-mata fungsi pendidikan Pak, karena ada alokasi anggaran pendidikan yang di pembiayaan dan sebagainya. Sehingga terminologinya kalau di APBN memang anggaran pendidikan. Tambah bingung Pak, jadi gimana maksudnya Pak? Pak, di sini kan dijadikan satu, mohon izin Pak, penghitungan 20% anggaran fungsi pendidikan dalam APBN dan APBD. Terminologi fungsi pendidikan, anggaran fungsi pendidikan itu kalau di APBD barangkali betul, gitu ya Pak ya. Cuman kalau untuk APBN itu kan lebih dari sekedar fungsi pendidikan Pak. Anggaran pendidikan. Karena anggaran pendidikan, tidak semata-mata yang di KL tetapi di tempat lain. Oke. Gimana Pak Ferdi? Klarifikasi aja Pak. Ini kan kalau PP penjabaran untuk penyusunan RKKL kan apa masih berdasarkan fungsi dan sefungsi Pak? Kalau fungsi kan masuk ke fungsi pendidikan.
hanya klarifikasi, artinya gini saja supaya nggak diperdebatkan, silakan aja itu, cuma jangan sampai nanti penafsirannya, karena keputusan MK, lagi-lagi keputusan MK itu masih menggunakan kata fungsi pendidikan, gitu aja. Karena itu kan menggugurkan soal pendanaan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa gaji dan tunjangan guru masuk anggaran fungsi pendidikan atau anggaran pendidikan, kira-kira gitu Pak. Silakan, Pak. Izin konfirmasi sekali lagi Pak, ini fokusnya memang yang dilaksanakan dengan KL ya Pak ya, karena fokusnya memang untuk guru. Jika memang fokusnya yang dilaksanakan oleh KL, Kementerian Lembaga, saya kira betul, saya sependapat dengan Pak Ferdi bahwa itu nggak apa-apa anggaran fungsi pendidikan. Tetapi kalau lebih luas dari itu, kebijakan 20%-nya ini kan tidak hanya yang di KL tetapi ada di tempat lain Pak Ferdi. Ada yang di pembiayaan misalnya untuk LPDP itu kan bukan Oke. Baik, paham Ketua. Jadi, gimana Pak Ferdi, tolong jelaskan. Jadi benar, anggaran fungsi pendidikan itu ya ini mungkin karena beliau takut yang di KL nanti tidur nggak nyenyak di sini, hanya di KL saja. Barangkali anggaran fungsi pendidikan tersebar tidak hanya ini tapi juga di KL, di transfer daerah dan sebagainya. Oleh karena itu cuma terminologinya atau pemahamannya Pak, bukan terminologi. Pemahamannya ini artinya di sini supaya 20% itu terkonsolidasi dulu Pak, ya kan, terkonsolidasi. Jika ketika pembiayaannya itu alungi penyebarannya ada di 17 KL atau 18 KL itu termonitor dalam konteks akumulasi dari bagian 20%, satu. Yang kedua baru masuk APBD-nya, mungkin pengkalimatan gitu, terminologi pemikirannya, alur pikirnya, nalar pikirnya. Baik, saya bisa pahami jadi A dan B saja. 8A adalah Kemendikbud berkoordinasi dengan Kemdagri dan Kemenkeu untuk merumuskan kebijakan penghitungan 20% anggaran pendidikan dalam APBN. Poin B-nya adalah meminta Kemdikbud, Kemdagri dan Kemenkeu untuk juga berkoordinasi terhadap fungsi pendidikan pada APBD. Kira-kira begitu. Enggak, maksudnya tidak beliau. Wah, tadi udah benar, bisa disambung tadi. Gimana? Coba. Sekretariat udah nulis bahwa anggaran anggaran pendidikan dalam APBN dan anggaran fungsi pendidikan APBD. Jadi nggak usah AB. Tadi kan udah menulis begitu. Saya rasa udah masuk itu. Coba dituliskan. Tuliskan lagi. Karena dari tadi sudah ditulis tadi. Saya lihat. Berbicara 20% APBN itu adalah pendidikan, bukan fungsi pendidikan. Kalau fungsi pendidikan itu pada saat APBD, betul ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Enggak gini Pak, mungkin bingungnya dari Pak Kemenkeu karena APBD agar bisa dilaksanakan oleh KL, padahal APBD tidak dilaksanakan oleh KL kan gitu. Itu yang harusnya dipisah. Kalau APBN-nya dilaksanakan oleh KL, APBD-nya kan oleh Kementerian Lembaga tidak melaksanakan APBD. Oke, silakan TA diperbaiki konteksnya, jangan sampai terjadi kebingungan. Coba. Berkoordinasi dengan Kemdagri dan Kemenkeu untuk merumuskan kebijakan merealisasikan penghitungan 20% anggaran pendidikan dalam APBN. Dan anggaran fungsi pendidikan dalam APBD. Udah, itu aja. Titik. Nggak usah lain-lainnya ya. Gimana? Untuk kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan? Kalau di APBD sudah menjadi program. Sudah menjadi program. Tenaga pendidik dan kependidikan. Karena ini kita bicaranya guru dan tenaga kependidikan. Ya kalau gitu gini aja, yang KL-nya betul dihilangkan ya. Dan fungsi pendidikan dalam APBD agar dipergunakan secara maksimal termasuk untuk peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan. Gitu ya. Oke ya Pak ya? Oke pimpinan, bungkus. Sah? Nah. 9.
Apa ini terkait apa lagi? S10 belum dibikin. Oh ya, oke, baik. Terkait apa? Yang tadi Pak nomor 45 itu kan akan ada pertemuan kembali untuk melaporkan hasil kan gitu. Terkait gitu kan. data XTHK, Komisi 10, Sekretari, Kemdagri, Kemenpan RB, Dirjen Bina Keuangan, dan Dirjen Anggaran untuk memberikan validasi, ya kan? Validasi terhadap guru-guru yang telah lulus P3K gitu dalam waktu secepatnya. Sebenarnya bukan validasi Pak, pokoknya melaporkan hasil daripada penempatan yang 34 itu. Realisasi ya. Laporan gitu aja. Yang 34.000 itu tadi kan? Itu sudah ditelepon belum sama Pak ini dari BKN? Sudah ditelepon Pak? Nggak perlu ditelepon Pak, yang akan mengeksekusinya ada di belakang deputinya Pak. Jadi gimana Pak Deputi? Kami BKN tergantung dengan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pan RB. Baik, jadi kan tadi kenapa kita sampaikan 34.000 karena sesuai presentasi. Kita tambahkan poin di sini untuk melaporkan kembali realisasi dari yang 34.000 sekian. Kapan kira-kira Pak? Monggo silakan dari pemerintah. Butuh berapa lama untuk bisa melakukan validasi atau realisasi? Karena kan Bapak bilang tadi tinggal sebulan lagi. Sebulan itu kalau asumsinya perpresnya sudah ditetapkan. Jadi kalau perpresnya tidak ditetapkan, maka kami tentu tidak bisa melakukan pemberkasan terhadap peserta-peserta yang sudah lulus tadi. Jadi sebulan itu adalah waktu setelah dilakukan pemberkasan dan lengkap tentu saja. Jadi maksud Bapak nunggu perpres? Iya, yang karena nggak bisa perpres ya Pak kira-kira Pak? Nah, perpres ada di Kemenpan Pak, jadi bukan di kami. Kemenpan ya, silakan dari Kemenpan. Saya seneng nih main bola namanya nih Pak. Iya Pak, sebenarnya kami harus sekali lagi melakukan rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Pak. Setelah itu nanti kita kirimkan ke Presiden untuk memperoleh tanda tangan. Jadi kita coba percepat itu karena memang sudah menjadi kebutuhan kita. Semoga bulan ini bisa selesai. Pak, saya kasih waktu 3 bulan bagaimana Pak? Boleh Pak? 3 bulan? 3 bulan termasuk yang ini Pak tadi. Yang mana? Termasuk yang validasi tadi ini. Ya, 3 bulan dari sekarang. Jadi kita 3 bulan lapor dulu aja apa adanya, kemudian nanti kita lapor lagi. Ya, begitu ya? Yang penting setelah tanggal 1 Pak. 3 bulan dari sekarang. Soalnya kalau nanti Bapak bilang tadi tergantung dari Kemenkumham, terus nanti saya tanya Kemenkumham, ini tergantung dari Panglima TNI, saya bingung juga nih, tergantung kemana lagi. 3 bulan ya, 3 bulan terhitung dari sekarang. Jadi Bapak 3 bulan lagi, saya undang Pak, dan saya siapkan makanan yang lebih baik daripada yang tadi. Gitu, untuk bisa menyampaikan realisasi. Bulan berapa jadinya? Oktober, saya pikir Oktober sudahlah. Pak Dede, hanya klarifikasi supaya nanti kita jelas. Itu kepres apa perpres Pak? Karena gini, kalau sudah ada hasilnya kan harusnya kan besiking aja, bukan regeling. Kalau sudah ada itu kan tindak perpres. Jadi regeling. Oh, ya udah. Thank you. Boleh saya bantu Pak Teguh, sedikit info aja Pak. Sebenarnya untuk P3K ini perpres yang menjadi dasar ada 2, satu jabatan atau formasi yang bisa diisi oleh P3K itu sudah terbit Pak Teguh ya? Sudah terbit Pak. Kemudian satu lagi adalah perpres tentang gaji dan tunjangan P3K Pak. Jadi memang sangat valid. Perpres itu ditunggu, artinya Pak Suharmen bisa menerbitkan jika ada perpres itu, karena kalau enggak
gajinya belum ada Pak. Baru kemudian sesudah Perpres itu terbit tadi yang basicingnya penetapan siapa masuk mana. Terima kasih Pak. Baik, saya pikir 3 bulan baik basicing, regeling, ekendom, farponding, ada nggak tuh semua tuh? Nggak ada ya? Ketua. Itu yang paham hanya orang-orang dulu itu Pak. Izin. Itu kan paling bulan Oktober 2020. Mungkin kan ini melaporkan realisasi paling lambat bulan Oktober 2020. Jadi harus ada kata paling lambatnya. Nah, artinya kalau nanti perpresnya sudah turun, tidak usah menunggu 2020 gitu. Jadi paling lambat. Usah nunggu bulan Oktober. Baik Bu. Ya, Oktober. Baik. Saya pikir nggak ada masalah ya. Poin 9 ini adalah jawaban dari validasi yang 34.000 itu. Setuju ya Bapak-Bapak pemerintah? Setuju ya? Kawan-kawan, oke ya? Baik. Yang terakhir, saya rasa ini normatif, mendesak Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Kemenpan RB, Bina Keuangan Daerah, Kemdagri, Dirjen Anggaran, Kemenkeu, dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan anggota komisi paling lambat 14 Juli. Setuju? Baik. Boleh bertanya Pak, normatif boleh, saja Pak. Boleh. Teknis, mohon maaf. Karena ini ada beberapa unit organisasi, setidaknya ada 5. Ini jawabannya jadi 1 atau masing-masing Pak? Sebetulnya jawabannya berdasarkan sudut pandang KL masing-masing Pak. Karena pertanyaan dari kawan-kawan juga saya rasa sebetulnya sudah terjawab dalam kesimpulan ini. Tetapi ada beberapa pertanyaan, contoh kayak saya tadi bertanya soal dana transfer yang 70% dari 20%, itu untuk apa saja sih? Karena kami di Komisi 10 tidak pernah tahu DAU, DAK yang turun berapa jumlahnya, dan kemudian nanti pelaksanaan seperti apa. Nah, paling tidak kita dapat informasi itu Pak. Begitu Pak ya? Baik, terima kasih. Setuju ya? Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, para tamu undangan kita sudah menyelesaikan rapat hari ini sehingga pukul 8 kurang 5 menit ya. Oleh karenanya sekali lagi mohon maaf atas segala ketidaknyamanan Bapak dan Ibu, karena ketidaknyamanan kita dalam membuat aturan-aturan main sebetulnya tidak sebanding dengan ketidaknyamanan para guru honorer yang sudah menunggu bertahun-tahun terhadap hal ini. Dan kami yakin Pak Jokowi dalam pemerintahannya ini menginginkan jangan meninggalkan kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang lain. No one left behind. Itu kalau saya pernah mendengar. Jangan ada yang tertinggal. Jadi apa yang kita lakukan ini semata-mata dan tidak bukan adalah mempercepat proses itu agar bisa selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian. Terakhir mungkin silakan kata penutup dari Pak Iwan saja mewakili para bapak-bapak untuk menyampaikan statement terakhir. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan rapat kali ini seperti yang sudah banyak masukan yang sangat bagus, sangat menguatkan komitmen kita untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama menjadi masalah di antara para guru dan pendidik kita. Jadi insya Allah ini langkah yang bagus, hal yang positif yang mudah-mudahan terus menguatkan dan sehingga memberikan solusi-solusi yang terbaik buat teman-teman guru honorer. Terima kasih atas kesempatannya pimpinan Komisi 10 beserta semua anggota. Atas nama tim dari pemerintah, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih juga kawan-kawan dari Dirjen Anggaran, dari Kemdagri, dari BKN yang telah mau hadir. Mudah-mudahan 3 bulan lagi kita bisa bertemu kembali. Kita kembali mengevaluasi hasil daripada apa yang kita simpulkan hari ini. Sekali salam hormat saya buat para menteri, para pimpinan-pimpinan semua, dan kawan-kawan juga terima kasih banyak. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.